lagi di channel saya di Said dengan pembicaraan diskusi terkait dengan podcast Tebar Asri, tempat bercerita sehari-hari. Saya bersama dengan Pak Yoner Mulyadi, salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Selatan, fraksi PSI, Pak. PSI. Ya. Nah, bagaimana kabar Pak hari ini? Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, baik dan sangat baik. Pembicaraan diskusi kita pada hari ini temanya adalah menjadi wakil rakyat. Ya. Nah, bagaimana proses Pak terkait dengan perjuangan usaha Bapak selama menjadi calon legislatif sampai dengan menjadi seorang anggota DPRD? Ya. Terima kasih Pak Adi. Sebelumnya selamat sore buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur Pak Adi bisa mengundang saya di podcast Tebar Asri, tempat baca cerita sehari-hari. Saat ini saya sedikit menggambarkan soal proses perjalanan saya yang ditanyakan oleh Pak Adi, bahwa perjuangan dari awal tidak semudah membalik telapak tangan. Saya sebelum di Halmahera Selatan, saya di Papua, kerja di Papua, dan jujur tidak terpikirkan untuk harus calon anggota DPRD Halmahera Selatan. Saya di Papua dari 2010 sampai 2023, kurang lebih 13 tahun Pak Adi. Jadi sambil kerja di Papua, tapi ikuti perkembangan Halmahera Selatan. 2019 Pilkada Halmahera Selatan, legislatif Halmahera Selatan 2019 itu saya cuma hanya pantau dari Papua saja. Saya tidak langsung lihat secara lapangan. Dari situ saya pelajari, tapi tidak sempat ada berkeinginan untuk kembali ke Halsel. Tiba-tiba dalam perjalanan saya melihat bagaimana kita harus lebih ke depan, lebih maju untuk membantu pekerjaan-pekerjaan soal pemerintahan di Halmahera Selatan. Ya, keputusannya hanya satu, kita berpartai dan kita harus meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kompetitor dalam hal ini pencalonan legislatif, karena di partai politik lah bisa kita lebih leluasa untuk membantu kepentingan-kepentingan orang banyak. Jadi keputusan saya pada saat itu, bagaimana cara untuk membantu orang banyak atau masyarakat di Halmahera Selatan dengan bermodal hanya pekerjaan biasa saja. Kita tidak harus membantu semuanya, mungkin sekelompok atau keluarga saja. Keinginan saya jujur, saya ingin mengabdi untuk daerah dan orang banyak yang saya bisa membantu mereka dalam bentuk apa yang bisa saya mampu, saya bantu. Nah, ternyata dalam perjalanan jawabannya kita harus bergabung dengan partai politik untuk bisa melakukan kerja-kerja dan kepentingan orang banyak dan bisa membantu soal aspirasi mereka. Itu keputusannya ada di partai politik dan kita bisa berpartai dan berkontribusi ketika kita sudah dipilih menjadi wakil rakyat atau salah satu ya menjadi pimpinan di partai politik lah. Jujur dalam perjalanan juga tahun 2023 saya mengambil sebuah keputusan untuk saya harus kembali ke Halsel dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari partai PSI. Saya bergabung di partai PSI kurang lebih 5-6 bulan dan saya lihat cocok dan saya ambil keputusan untuk calon Pak Adi. Saya waktu calon, saya mendaftar, saya ditetapkan di posisi nomor urut 6. Jadi pada saat itu ya orang bilang sebagai pelengkap saja. Karena rata-rata di pesisir, di luar kota ataupun di kampung-kampung, bahasa kasarnya ya mungkin nomor 1 punya peluang, nomor 2 punya peluang, nomor 3 dan mungkin sampai nomor 4. Saya dalam posisi nomor urut 6 dan saya tidak berpikir bahwa rezeki itu tidak melihat harus nomor urut. Nah, kemudian saya niatkan itu, saya izin ke seluruh keluarga dan keluarga merestui perjalanan itu, dan saya hanya bilang dalam hati, bahkan dalam keputusan ketika final saya langsung bilang, kalau Tuhan izinkan untuk saya harus jadi wakil rakyat,
karena saya punya niat untuk melayani rakyat, dan kalau itu pun terjadi, berarti siapapun yang menghalangi, siapapun yang melakukan hal-hal yang mungkin membatasi untuk saya jangan jadi, tapi ternyata apa yang hari ini kita kerjakan, dan kalau yang Maha Kuasa merestui, tidak seorang pun yang bisa membatasinya. Jadi dalam perjalanan itu saya ambil keputusan untuk calon di Partai PSI, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah, kemarin di 14 Februari kita ikut pemilu legislatif, kemudian selesai pemilihan, dalam proses perhitungan suara saya masuk sebagai anggota DPR terpilih Halmahera Selatan di daerah pemilihan 5 Bacan. Jadi di Dapil 5 itu ada 7 kursi, kami kompetitor 18 partai, kemudian dari 18 partai jumlah kompetitor, jumlah calonnya 126 orang. Dan di 126 orang itu saya salah satunya untuk masuk di 7 kursi kuota Dapil 5, saya di posisi kursi kelima, Pak Adi. Ya, jadi itu sedikit cerita perjalanan mulai dari awal sampai saya ambil keputusan, dan KPU menetapkan saya untuk salah satu pemenang di Dapil 5 pada posisi kursi kelima, Pak Adi. Tapi apa ada kendala dalam proses perjalanan Pak Yoner, khususnya di Dapil 5, apakah ada tantangan maupun kendala-kendala dalam perjalanan kampanye dan sebagainya, entah dari lawan politik maupun dari teman-teman internal partai, apakah ada kendala? Banyak sekali Pak Adi, banyak kendala, tantangan, banyak. Tapi tidak perlu saya bilang Pak Adi, yang jelas saya punya prinsip hidup, bahwa hidup itu kalau tidak ada tantangan, kita tidak maju. Hidup kalau tidak ada masalah, kita tidak akan berpikir maju. Jadi tantangan dan masalah dalam proses pertarungan kemarin itu luar biasa banyak, tapi di situ saya ambil keputusan bahwa ini adalah bagian dari semangat saya untuk saya harus lebih semangat melangkah ke depan untuk menggapai cita-cita sebagai wakil rakyat, Pak Adi. Terus Bapak, apa harapan Bapak setelah dilantik kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, harapan ke depan untuk Kabupaten Halmahera Selatan, masyarakat Halmahera Selatan, khususnya di Dapil 5, Dapil Bapak? Baik Pak Adi, harapan saya ingin berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan kerja-kerja masyarakat, kepentingan-kepentingan masyarakat, agar apapun yang diinginkan oleh masyarakat bisa tercapai, sekalipun itu berbagai hal yang harus kita lewati, tapi ya yang namanya perjuangan ya harus butuh energi yang kuat. Harapan saya dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian bukan hanya mereka, tapi kolaborasi dengan masyarakat, dengan pihak-pihak stakeholder yang lain, untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik, lebih sehat, lebih maju, untuk menuju Halmahera Selatan yang sama-sama saya pikir kita sama-sama cita-citakan untuk Halmahera Selatan lebih maju lah, lebih baik ke depan. Ya. Jadi bisa untuk perjalanan dan proses dari seorang Pak Yoner Moneri dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Ya. Kalau di sini gabungan apa Pak? Partai Solidaritas Indonesia PSI 1 kursi dari 5 dapil, dapatnya di Dapil 5 1 kursi, dan PSI bergabung dengan partai yang lain untuk mencapai sebuah fraksi, dan dalam keputusan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bergabung dengan Partai PAN, Partai Amanat Nasional 2 kursi Pak Adi, Partai Perindo 2 kursi, dan Partai PSI 1 kursi. Jadi kami dalam anggotanya jumlah 5 kursi. Nama fraksi yang kami putuskan di paripurna kemarin itu namanya Fraksi Amanat Persatuan Solidaritas Indonesia, disingkat APSI, Pak Adi. Ya. APSI. Bukan asosiasi, tapi Amanat Persatuan Solidaritas Indonesia. Ya. Di dalam struktur keanggotaan fraksi APSI ini, Pak Yoner sendiri sebagai anggota ataukah dalam strukturnya ketua, wakil ketua? Saya dipercayakan dalam hasil diskusi kami di internal dalam pembentukan fraksi, saya diberikan amanat sebagai wakil ketua fraksi di fraksi APSI. Fraksi APSI. Iya.
Jadi sekali lagi bukan asosiasi, tapi Iya. Amanat Persatuan Tuan. Solidaritas Indonesia. Benar, benar. Iya. Mungkin sekilas podcast kita pada sore hari ini. Semoga dengan apa yang kita tayangkan ini cukup bermanfaat, dan kita doakan semoga semakin Amin. Terima kasih Pak Adi. dalam perjalanan sebagai anggota DPRD Kabupaten Camarasa Selatan. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.